Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap semangat belajar ya. Kemarin kita sudah belajar subtema 3. Sekarang kita akan belajar pada subtema yang baru, subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata. Tempat wisata adalah tempat yang menyenangkan. Di sana kita dapat melihat-lihat tempat yang menyenangkan. Kita juga dapat bermain dan juga melakukan permainan. Tapi yang harus kita ingat adalah kita harus berhati-hati. Jangan sampai kegiatan kita itu mengganggu orang lain. Kita akan mempelajari muatan pelajaran PKN tentang aturan di tempat wisata dan muatan bahasa Indonesia, tempat wisata dan keragaman benda. Nah, sekarang anak-anak, kita baca percakapan di bawah ini ya. Wah, di pantai ini banyak sekali plastik. Kita tidak boleh membuangnya di sini kan? Kata Rasti. Tentu saja. Bu Guru, apakah plastik termasuk benda yang seharusnya ada di pantai? Tanya Ahmad. Seharusnya tidak. Kita harus menempatkan sampah plastik di tempat sampah. Ingatlah bahwa kalian jangan membuang sampah sembarangan. Jawab Bu Guru. Mirip aturan di rumah ya Bu, kata Wayan. Betul sekali Wayan. Di rumah pun kalian harus menjaga kebersihan dan ketertiban, kata Bu Guru. Baik Bu, bolehkah kami bermain-main lagi di pantai? Tanya Togar. Boleh, tetapi jangan mengganggu wisatawan lain. Jangan berebut mainan. Jika temanmu ada yang terluka saat bermain, segera ditolong. Lapor ke Bapak dan Ibu Guru pendamping jika membutuhkan bantuan, jawab Bu Guru. Nah, anak-anak, pada percakapan yang telah dibaca tadi, kita menemukan aturan-aturan yang disebutkan oleh Bu Guru. Apa saja aturan-aturan tadi? Yang pertama, kita boleh bermain asal tidak mengganggu wisatawan lain, tidak berebut mainan. Kemudian, jika ada teman yang terluka, segera ditolong. Sekarang kita simak ya, tentang aturan di tempat umum. Di tempat umum itu juga terdapat aturan. Kita harus menaati peraturan yang berlaku. Di tempat wisata, kita harus menaati aturan. Kenapa? Karena aturan di tempat wisata itu bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Berikut contoh aturan yang terdapat di tempat wisata. 1. Menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata. 2. Menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata. 3. Mengantri saat membeli tiket atau karcis. 4. Tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. 5. Jika di kebun binatang, kita tidak boleh memberi makan hewan dan juga kita tidak boleh meloncat pagar pembatas. Yang terakhir, jika di pantai, kita dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Mari kita membaca teks wisata di pedesaan, halaman 186. Sebagai agenda terakhir, Bu Guru mengajak para siswa mengunjungi objek wisata di pedesaan. Di sana, para pengunjung melihat keindahan alam dan merasakan udara yang sejuk. Anak-anak bisa terlibat dalam beragam kegiatan pertanian seperti bercocok tanam, pembibitan, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, anak-anak juga bisa berlatih menunggang kuda poni, memberi makan kelinci, ayam, dan bebek. Wayan berlatih menunggang kuda dibantu seorang pawang. Dia harus mengikuti aba-aba pawang supaya tidak jatuh. Penunggang kuda harus tetap tenang supaya kuda tidak memberontak. Rasti dan Togar memilih untuk memberi makan ayam dan bebek. Di sana mereka tidak boleh mengganggu unggas yang sedang mengerami telurnya. Beberapa anak yang lain mencoba memetik sayur dan buah. Mereka harus mengikuti petunjuk pemandu supaya tidak salah petik. Sekarang ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab ya. 1. Apa saja manfaat mematuhi aturan menunggang kuda? 2.
Bagaimana jika kita tidak mematuhi aturan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan, kita membaca percakapan pada gambar ini. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang. Penunggang kuda juga bisa jatuh. Itulah aturan saat menunggang kuda, yaitu untuk mengikuti apa-apa dari pawang. Sekarang kita akan belajar tentang manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dan juga akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Yang pertama, manfaat mematuhi aturan di tempat wisata yaitu untuk keselamatan diri kita di tempat wisata. Yang kedua, menjaga keindahan lingkungan tempat wisata. Yang terakhir, menjaga kebersihan tempat wisata. Lalu, apa akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata? Akibat yang tidak mematuhi aturan di tempat wisata, yang pertama, mengancam keselamatan diri kita di tempat wisata. Yang kedua, akan merusak tanaman. Yang ketiga, lingkungan wisata menjadi kotor. Nah, anak-anak, coba cermati gambar di samping. Bus pariwisata berhenti di objek wisata. Titus dan teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama para siswa asik bercakap-cakap. Ana dan teman-temannya berwisata ke pantai. Ketika telah sampai tujuan, terjadilah dialog antara bu guru dengan Ana dan teman-temannya. Anak-anak, hati-hatilah turun dari bus. Jangan berebut. Jagalah kebekal kalian masing-masing, seru bu guru. Ya bu, kami keluar dari bus satu persatu, jawab Melanie. Anak-anak, perhatikan keadaan di sekitar pantai. Jangan pergi terlalu jauh, tetaplah bersama-sama, seru bu guru. Baik bu, bolehkah kami bermain membuat istana pasir di pantai? Tanya Togar. Saya ingin bermain layang-layang bu, kata Ahmad. Bolehkah saya bermain peta umpet bu? Tanya Melanie. Boleh, tetapi jangan merusak lingkungan, kata bu guru. Baik bu, jawab anak-anak. Sebelum bermain, ibu mau bertanya, benda apa saja yang kalian jumpai di pantai? Kata bu guru. Pasir, air laut, dan kerang bu, jawab Ana. Kapal, pohon kelapa, dan kerikil bu, jawab Wayan. Batu, kepiting, dan layang-layang bu, jawab Titus. Betul semua anak-anak, mari kita bertepuk tangan untuk kita semua, kata bu guru. Apakah anak-anak menemukan tanda baca pada percakapan tadi? Ya, tanda baca yang kita temukan ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Kemudian, tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Sekarang anak-anak, mari kita mencoba menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan ya. Yang pertama, bagaimana perasaan para siswa ketika sampai di pantai? Perasaan para siswa ketika sampai di pantai adalah senang. Yang kedua, siapa yang ingin membuat istana pasir? Yang ingin membuat istana pasir adalah Togar. Ketiga, apa yang ingin dilakukan Melanie? Melanie ingin bermain peta umpet. Keempat, benda-benda apa saja yang ada di pantai? Benda yang ada di pantai ada batu, kerikil, pasir, air laut, kerang, kapal, kepiting, dan layang-layang. Apa yang harus dilakukan para siswa di pantai? Yang harus dilakukan para siswa di pantai adalah untuk selalu melihat keadaan sekitar dan jika bermain tidak boleh terlalu jauh dan tetap bersama-sama. Membaca teks bacaan berwisata ke pantai. Murid kelas 2 SD Hati Mulia akan berwisata ke pantai. Mereka sangat gembira. Mereka membayangkan dapat bermain di pantai. Mereka dapat bermain pasir, berenang, atau berjemur. Pada hari yang telah disepakati, mereka berkumpul.
Mereka berangkat naik sekolah pada pukul 6 pagi. Perjalanan dari sekolah sampai ke pantai diperkirakan selama 1 jam. Semua dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu di rumah. Setiap anak hanya membawa 1 tas. Setiap tas berisi botol minuman, baju ganti, dan topi. Mereka tidak lupa membawa buku catatan dan alat tulis. Mereka akan mengamati berbagai benda yang ada di pantai. Sekarang kita akan mencoba membuat pertanyaan berdasarkan pada isi teks bacaan. Ustazah ada 5 pertanyaan. Dan ingat ya anak-anak, setiap pertanyaan atau kalimat pertanyaan harus diakhiri dengan tanda tanya. Kita baca satu persatu pertanyaannya ya. 1. Kemana murid kelas 2 SD Hati Mulia akan berwisata? 2. Bagaimana perasaan mereka saat akan berwisata ke pantai? 3. Berapa jam perjalanan yang mereka tempuh untuk sampai pantai? 4. Apa saja perlengkapan yang mereka bawa? 5. Permainan apa saja yang bisa dilakukan di pantai? Mengunjungi taman kota. Anak-anak kelas 2 pergi ke taman kota. Pertama kali mereka melihat-lihat berbagai macam bunga. Ibu guru memberi penjelasan, anak-anak memperhatikan. Semua harus menaati peraturan yang ada, tidak boleh menginjak tanaman, tidak boleh memetik bunga yang ada, tidak boleh berpisah dari kelompok. Anak-anak boleh bertanya pada petugasnya. Semua harus menjaga bunga-bunga di sana agar keindahannya tetap terjaga. Setelah melihat-lihat bunga, anak-anak boleh beraktivitas lain di sana. Ada anak yang duduk-duduk di bangku taman sambil berbincang-bincang. Ada pula yang mengamati bagian-bagian lain dari taman seperti pagar, lampu taman, pancuran, dan kolam ikan. Nah, kita akan mencari makna kata dalam teks bacaan. Ada 3 kata yang akan kita cari makna katanya. Yang pertama, taman. Taman berarti kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan tempat yang menyenangkan. Kemudian kata yang kedua, bangku. Bangku artinya papan yang biasanya panjang dan berkaki dan untuk tempat duduk. Yang ketiga, ayunan. Ayunan adalah mainan untuk berayun-ayun. Dan kita akan mencoba membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata di atas. Kata taman. Ana dan teman-temannya bermain di taman kota. 2. Bangku. Togar menunggu Wayan di bangku taman. 3. Kata ayunan. Rasti dan adiknya bermain ayunan. Amatilah gambar anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak kelas 2 mencoba wahana permainan di taman kota. Ada berbagai jenis permainan di sana seperti ayunan, perosotan, dan mandi bola. Masing-masing anak boleh memilih mainan kesukaan, namun tetap harus mematuhi peraturan di taman. Rasti, Titus, dan beberapa anak bermain ayunan. Bangku ayunan berbentuk kotak dan terbuat dari kayu. Talinya cukup kukuh untuk menahan beban. Tali itu digantungkan pada tiang-tiang dan mistar dari besi berbentuk seperti gawang. Ana, Melani, dan Wayan asyik bermain mandi bola. Bola-bola warna-warni itu terbuat dari plastik yang ringan dan tidak berbahaya. Bola-bola itu disusun di dalam kolam berbentuk lingkaran. Sebelum masuk ke kolam bola, ada papan luncur kecil yang terbuat dari fiber. Sementara itu, anak-anak yang lain mencoba perosotan. Perosotan terbuat dari logam yang kuat. Untuk naik ke perosotan, terdapat tangga yang terbuat dari besi. Di bawah perosotan, terdapat bak berisi busa-busa yang empuk untuk mendarat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menceritakan ciri-ciri benda pada gambar. Yang pertama, gambar ayunan. Tali ayunan itu cirinya berbentuk panjang, terbuat dari benang yang dililit dan sangat kuat, dan digantungkan pada tiang-tiang dan mistar dari besi. Tempat duduk ayunan berwarna coklat, berbentuk persegi panjang, dan keras dan kuat karena terbuat dari kayu. Gambar kedua yaitu perosotan. Cirinya warnanya macam-macam, terbuat dari logam yang kuat, ada tangga dari besi, dan fungsinya untuk bermain dan termasuk benda padat. Gambar ketiga adalah jaring. Cirinya berwarna coklat, terbuat dari tali, dan berfungsi untuk bermain dan termasuk benda padat. Gambar yang terakhir adalah bola.
Cirinya bentuknya bulat, warnanya macam-macam, ada merah, kuning, biru, hijau, ungu, dan terbuat dari plastik yang ringan dan berfungsi untuk bermain. Wisata di pedesaan. Sebagai agenda terakhir, Bu Guru mengajak para siswa mengunjungi objek wisata pedesaan. Di sana, para pengunjung melihat keindahan alam dan merasakan udara yang sejuk. Anak-anak bisa terlibat dalam ragam kegiatan pertanian, seperti bercocok tanam, pembibitan, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, anak-anak juga bisa berlatih menunggang kuda poni, memberi makan kelinci, ayam, dan bebek. Wayan berlatih menunggang kuda dibantu seorang pawang. Dia harus mengikuti aba-aba pawang supaya tidak jatuh. Penunggang kuda harus tenang supaya kuda tidak memberontak. Lasti dan Togar memilih untuk memberi makan ayam dan bebek. Di sana mereka tidak boleh mengganggu unggas yang sedang mengerami telurnya. Beberapa anak yang lain mencoba memetik sayur dan buah. Mereka harus mengikuti petunjuk pemandu supaya tidak salah petik. Mencari makna kata yang terdapat dalam bacaan. Yang pertama, agenda. Agenda berarti rencana. Kemudian pawang. Pawang orang yang memiliki keahlian istimewa. 3. Pemandu. Pemandu orang yang memandu atau memimpin. Keempat, unggas. Unggas hewan yang bersayap, berkaki 2 dan berparuh dan memiliki bulu. Kelima, aba-aba. Aba-aba itu kata perintah dalam baris berbaris dan gerak badan. Nah, itu ya pelajaran pagi hari ini tentang tema 2, subtema 4, muatan pelajaran PKN dan bahasa Indonesia. Untuk anak-anak tetap semangat belajar dan jaga kesehatan, dan juga tetap menjalankan sholat 5 waktu dan mengaji ya. Cukup sekian dari Ustazah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.